Kemudian yang kedua, poin yang kedua, Anda harus peragakan, ya, baik itu secara lesan atau mungkin juga secara fisik Anda lakukan. Secara lesan itu, ya, Anda sebutkan, saya pastikan semua alat yang diperlukan untuk tindakan ini, ya, untuk melakukan penjahitan, untuk eksesi tumor, sudah dalam keadaan lengkap dan steril. Ya. Itu Anda ungkap, Anda sampaikan. Yang kedua ya. Oke, jadi poin kedua lulus. Tapi kalau Anda kemudian juga menyampaikan untuk penjahitan ini, saya pastikan pinset chirurgis ada jika pinset chirurgis sudah tersedia, ya, kemudian nalpuder, ya, gunting jaringan, gunting benang, ya, chrome clamp, mosquito, dan lain-lain. Kalau Anda sebut seperti itu, tak tambahi telur. Tapi kalau Anda hanya sebut, saya asumsikan semua alat sudah lengkap. Saya pastikan semua alat sudah lengkap dan dalam keadaan steril. Itu poin kedua. Terus ini dibiasakan ya, nanti Anda jadi dokter juga gitu. Akan melakukan tindakan, pastikan semua alat lengkap. Kita apalagi trepanasi membuka tulang kepala, ya, membuka selaput otak, ya. Itu kalau ada satu alat yang tidak ada itu kita tidak jadi operasi karena risikonya terlalu besar, ya, nanti pendarahan tidak bisa berhenti dan sebagainya, ya, jauh lebih besar risikonya begitu kita dibuka ada alat yang tidak ada, ya, karena itu harus dipastikan dan harus pastikan bekerja, ya. Kita misalnya sangat mengandalkan counter, ya, untuk menghentikan pendarahan, itu kita tes dulu fungsi apa enggak. Kalau enggak kita enggak bisa lanjut operasinya, jangan diincisi dulu, ya. Oke, itu ya pentingnya kesiapan alat. Kemudian poin yang ketiga, ya, Anda memastikan area yang akan Anda lakukan tindakan operasi, ya, Anda inspeksi. Oh ya, ini adalah yang akan saya lakukan rawat luka dan penjahitan. Yang tumor, ya, itu Anda mengambil spidol dan biasanya di ujian nggak ada spidolnya, tidak ada markernya, sehingga Anda cukup juga memperagakan saja. Berikutnya saya akan memberikan marker pada tempat yang akan saya insisi. Jadi Anda peragakan, Anda sebutkan, Anda peragakan, ya. Biasanya tidak ada spidolnya juga. Makanya Anda sampaikan saja. Berikutnya saya memberikan marker, gitu, ya, pada tempat yang akan saya lakukan insisi. Atau kalau yang fulus ini saya pastikan bentuk luka yang ada pada pasien. Sehingga lokasi operasi memang sudah clear, gitu ya. Nah, pasien yang operasi rawat inap bahkan memberikan marker itu di ruangan, bukan di kamar operasi. Jadi besok operasi malamnya dokter bedah harus datang dan memberikan marker di tubuh pasien plus direkam medik, ada gambarnya, ya. Itu poin keberapa? Ya. Jadi poin-poin ini tidak boleh ada yang terlewat, gitu. Terlewat terpaksa Anda harus ngulang lagi. Satu, imbang pasien. Kedua, memastikan alat lengkap. Yang ketiga, memberikan marker ataupun memastikan area yang akan dapat tindakan, ya. Yang kelima, keempat, oh ya, berarti belum ngantuk. Keempat, Anda kemudian melakukan scrub, ya, cuci tangan. Anda boleh peragakan, ya, bagaimana cara cuci sampai ke siku, ya. Anda keringkan dengan anduk steril. Selanjutnya saya keringkan dengan anduk steril. Dan kalau sudah bilang saya keringkan anduk steril ataupun saya sudah scrub, tangan Anda jangan pernah turun, ya. Terus begini terus, ya, sampai Anda bilang kemudian saya menggunakan handscoon steril sesuai dengan ukuran tangan saya. Kamu nomor berapa tangan handscoonnya? Nomor 7. Kurang gede kayaknya. Ya, penting ya ukuran itu, karena kalau terlalu besar nggak enak, terlalu kecil geringingan, nggak bisa handling. Handscoon yang disediakan pada umumnya nggak sesuai dengan tangan kita semua, karena itu bukan handscoon steril. Makanya tidak usah pakai itu, langsung Anda sampaikan saja, ya. Saya asumsikan saya telah melakukan scrub
mengeringkannya dan kemudian menggunakan handscoon steril sesuai dengan ukuran tangan saya. Oke, berarti Anda sudah siap bekerja. Poin keberapa ini? Keempat. Oke, yang kelima kemudian Anda melakukan desinfeksi ya. Desinfeksi itu menggunakan krom yang panjang ya. Ini yang paling panjang ya, sudah ada apa ini? Ya, menggunakan ya. Oke, kemudian ya, ini korentang ini aslinya juga bukan untuk desinfeksi ya, harus ada sendiri. Ya, jadi ada dua ya. Ini untuk ambil alat. Biasanya kalau kita menyediakan alat sendiri, ini yang steril. Nah, itu pakainya pakai ini. Kita belum steril. Yang ini kan on. Oke, kalau ini untuk desinfeksi ya, saya menggunakan kasa steril yang sudah dibasahin dengan betadine ya. Kemudian saya aplikasikan pada area luka. Kalau yang tumor saya aplikasikan pada area yang sudah saya berikan marker ya, mulai dari tengah sampai ke pinggir. Saya buang ke tempat yang sampah medis. Saya ulang lagi prosedurnya dari dalam keluar kira-kira 5 cm. Saya lakukan sebanyak 3 kali, tapi Anda boleh merasakan sekali boleh, cuma bilang saya lakukan 3 kali ya. Jadi untuk taktis ya, supaya Anda menghemat waktu ya. Oke, setelah selesai desinfeksi ini kan duk steril dan duk lubang ya, duk lubang ya. Kalau ini biasanya disediakan ini. Taruh begini ya. Selanjutnya saya persempit area operasi dengan menggunakan duk steril ya. Jadi Anda pegang ujungnya, kemudian dibuka ya. Terus izin tidak ganggu ini, tidak ganggu juga ini, langsung dipakai ya. Oke, jadi Anda pegang ujungnya begini, kemudian Anda mendaratkan dengan perkiraan pendaratannya persis pada tempat yang akan dioperasi. Terus jangan menyentuh bawahnya, langsung Anda lepas ini gitu ya, untuk menjaga sterilitas. Jangan melakukan koreksi. Sebentar ya Pak Budi. Ojo obat ta sampean iki. Kenapa? Ya, ini gini-gini membuat unsteril ya, karena di sini tidak steril. Yang kedua, Anda membuat galau pasien. Tidak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar, Anda diam, jangan nyampaikan. Aduh ceblok rek. Langsung pasiennya ilfil, waduh dokter gak profesional. Ya, jadi jangan bilang aduh. Itu pasien ngeluh. Oke, ini diasumsikan dalam keadaan tertutup duk steril ya. Kalau kita padang. Oke, selanjutnya kita melakukan anestesi ya. Sama ya, mau jahit luka maupun tumor ya, sama prosedurnya. Desinfeksi, tutup steril, habis itu anestesi. Saya asumsikan ini sudah terisi dengan obat anestesi ya. Kemudian saya melakukan anestesi dimulai dari ujung yang akan saya lakukan insisi di sini, atau kalau yang sudah ada pulusnya ya sudah di sini ya. Ya, saya lebih suka ya, ini sekali lagi preferensi pribadi saja ya, arahnya seperti ini, kelihatan ya, bukan begini, tapi ininya melumah gini. Jadi ini langsung menyentuh kulit tajamnya, sehingga umumnya lebih nyaman bagi pasien, tidak terlalu nyeri dibanding begini. Agak perlu waktu ya untuk masuk sampai dalam itu.
Tapi kalau ini begitu nyentuh beles langsung, ya, sehingga pasien lebih minimal sakit. Oke, jadi kira-kira 1 cm saya bawa ke kanan, aspirasi, tidak ada darah, saya masukkan obat anestesi secukupnya, kemudian saya withdrawal, dan sebelum keluar jarumnya saya sudah masukkan lagi ke sisi kiri. Withdrawal, aspirasi, tidak ada darah, saya masukkan. Oke, jarum. Selanjutnya saya sempurnakan sampai seluruh area yang akan dilakukan tindakan sudah dalam keadaan teranestesi. Anda bisa bilang seperti itu aja. Tapi kalau mau memperagakan, Anda lakukan di sini. Yang sudah teranestesi, Anda masukkan di sini. Ojo apa ya, Pak Udi? Kalau ya. Jadi masukkan yang sudah teranestesi, sehingga pasien hanya sakit sekali saja, yaitu yang di sini. Mungkin ada dokter yang mengajarkan dari sana, silakan. Tapi saya pribadi, saya lebih nyaman dengan sekali saja sakit. Ya, yang lainnya sudah tidak terasa. Oke, Anda waktu mengembalikan juga jangan menggunakan 2 tangan gini. Bahaya ya. Pastikan sudah masuk begini. Oke. Jadi apa? 1 non concern, 2 persiapan 3 marker 4. Oh ya, 3 marker, 4 scrub, 5 esensi lapangan operasi dibantu dengan ini, 6 pasang dok steril. coba 1 inform konsen, 2 persiapan alat 3 Marker. atau memastikan lokasi ya, 4 Cuci tangan. scrub ya, pakai hand spoon sesuai dengan ini, terus kelima Disinfektan lokasi. desinfeksi lapangan operasi dipasang dengan dok steril, 6 Pasang dok steril. anestesi. Ya itu tadi desinfeksi dengan dok steril satu-satu aja. Intinya desinfeksi dan mempersampai dengan dok steril. Menyiapkan lapangan operasi steril. Intinya kan itu. Baru yang keenam anestesi. Ya, jadi poin-poin ini Anda harus lengkap ya. Karena ada juga beberapa mahasiswa tidak melakukan anestesi, kan kasihan walaupun gabus. Ya. Jadi tidak boleh terlewat. Anestesi. Nah, rangkaian dari tindakan anestesi itu Anda memastikan bahwa anestesi Anda sudah bekerja. Anda peragakan dan sampaikan secara verbal. Saya pastikan obat anestesi yang saya berikan sudah bekerja dengan baik sambil Anda melakukan jepitan ya, ringan dulu ya, jangan langsung apalagi menggunakan kurang terasa sambil gemesin. Jangan ya. Bunyinya saja sudah bikin ngeri ya. Walaupun tidak sakit ya, rasa bisa mengeluh sakit ya. Jangan nyeri Pak, jangan. Jadi kalau ini langsung Anda ajak ngobrol saja. Pak Budi dulu SMA-nya di mana Pak? Sambil dijepit ini. Ya, ngomong apa saja. Ya. Kalau dia respon kesakitan, saya pasti akan mengeluh dia. Tapi kalau enggak, berarti sudah bagus. Terus Anda bilang, saya asumsikan bahwa anestesi saya sudah sempurna, sudah bekerja dengan baik di seluruh lapangan operasi. Anda sampaikan itu. Ya. Poin keberapa? 6 tadi ya? Ya. Oke. Poin ke-7, Anda mulai melakukan tindakan. Kalau yang luka menjahit, maka Anda melakukan debrideman namanya. Selanjutnya saya melakukan debrideman ya, menggunakan pijat chirurgis dan gunting jaringan untuk mengambil jaringan yang nekrosis, jaringan yang kotor ya. Dan kemudian saya bersihkan menggunakan betadine dan perhidrol. Saya cuci dengan peset sampai lukanya benar-benar bersih ya, dan tidak ada perdarahan yang nampak ya. Oke, itu kalau yang rawat luka seperti itu. Jadi ke-7 adalah melakukan debrideman ya, mengambil jaringan nekrosis
dan menyisakan jaringan sehat semaksimal mungkin, plus dicuci ya menggunakan betadine perhidrol PZ. Ya, betadine sama perhidrol ini kotoran yang di dalam itu dia bisa keluar ya menggunakan perhidrol. Terus habis itu dibilas dengan PZ, dikeringkan. Terus Anda saya pastikan tidak ada pendarahan dan sudah bersih lukanya, gitu ya. Nah, kalau yang untuk eksesi tumor ya, setelah Anda melakukan anestesi, apa yang Anda lakukan? Ya, insisi ya. Selanjutnya, setelah anestesi bekerja dengan baik, maka saya melakukan insisi linear di atas tumor, ya, persis pada marker yang sudah saya buat, gitu ya, sampai terlihat kapsul dari tumor, gitu ya. Kemudian untuk yang tumor ya, Anda membebaskan tumor ya, secara tajam dan tumpul ya. Jadi Anda bebaskan ya, Anda perdalam insisi tadi menggunakan gunting jaringan, diperdalam, kemudian secara tajam dan diperlebar secara tumpul. Ini mengurangi resiko pendarahan ya. Kalau yang tajam supaya Anda bisa masuk lebih dalam, tapi untuk melebarkan cukup dengan tumpul begini ya, sampai semua massa tumor dan kapsulnya sudah terbebas, gitu ya. Oke, jadi yang untuk ini tadi sudah bersih, tinggal jahit kan ya. Nah, ini wis jarumnya wis bengkong. Nah. Ujungnya kan bengkong ini masih berada di pegang sama narkoter ini ya, ujungnya ya. Sampai ini lumayan ya. Kayak gini lumayan. Oke, coba bentuknya. Kalau bisa Anda jangan pegang pakai jari ya, langsung pakai apa namanya, pinset ini. Nah, udah. Jika langsung penting. Ya, jadi masukkan jangan gini ya, masih ada ya ujian itu pasti ono. Masukkan benang itu gini. Oh, gak melok acara ini ya, kayak tem-tem kue kan ya. Para ngandani gak oleh ngandani kan ujian tadi. Ya. Aku gak kayak kacamata sama kayak gitu. Ini berapa? 1 apa 2 ini bolongannya? 1 ya. Ada yang 2 ya. Kalau 2 itu kita bisa masukkan lagi. Tek cuma 1 ya. Kalau gitu kita ulang sekali lagi ya. Biar agak rapat. Dimasukkan lagi. Tek gitu ya. Ini mungkin pakai kacamata. Ya sih, wis kadung. Steril. Iya, kan sini. Gak boleh kacamata. Kacamata termasuk harus disiapkan sebelumnya ya. Oke. Jadi nanti yang Anda praktekkan cukup jahitan simpul aja ya. Jahit 1 cukup. Kalau 2 tak tambah 15. Oke. Ini ya. Ya, Anda praktekkan saja ya. Masuk 1 cm, keluar 1 cm. Ya. Ini jangan dipegang ujungnya ya. Makanya itu bengkong-bengkong ya ujungnya itu ya. Ya. Oke, sisakan secukupnya. Habis itu ya Anda kalau pegang sebaiknya ininya di dalam ini
yang buntu di luar supaya nggak nyantolnya, benangnya tidak nyantol. Terus dikunci terus gitu ya. Ini prosedur ini Anda harus lakukan seperti ini karena apa? Nanti kalau tidak dikunci ya itu longgar. Nah gini, longgar itu nanti akhirnya tidak terjadi aproksimasi yang bagus. Tujuan dari menjahit itu kan membuat aproksimasi ya. Makanya Anda harus kunci ya. Ya caranya. Anda sekali dulu aja gini set. Nah ini bagus rapi. Baru yang kedua simpulnya, terus simpul yang ketiga. Terus Kecil. ya. Nah, ini kebiasaan ya. Saya menyisakan persis 1 cm. Bukan ini untuk melepas jahitan. Oke. Ini untuk melepas namanya jahitan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk jahitan. Nanti cukup mempraktekkan ini saja. Ya. Nah, kalau yang tumor, coba ambilkan itu apa jenis malam tadi.